Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu melalui video ini dalam rangka untuk mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan dan hidayah, taufik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu berkaitan dengan sirah para nabi dan rasul, yang mana di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi kenapa kita harus belajar sirah para nabi dan rasul. Dan di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk untuk mengisahkan kisah-kisah para rasul dan para nabi, yang mana kisah-kisah ini bukanlah cerita biasa, akan tetapi kisah nyata yang penuh dengan hikmah, tauladan, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah orang-orang yang sangat mulia, yaitu yang menempati kedudukan para rasul dan para nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah yang pertama yang akan kita angkat adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam, yang ini merupakan kisah nenek moyang seluruh manusia, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Berbicara tentang kisah-kisah orang terdahulu, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat mulia, maka kita sangat seringkali penasaran dan bersemangat untuk menggali kisah-kisah mereka. Dan manusia yang paling utama untuk kita angkat sejarahnya, kita ketahui kisahnya adalah kisah manusia pertama yang merupakan nenek moyang dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, kisah Nabi Adam ini merupakan kisah hidup yang penuh dengan histori yang berharga, teman-teman sekalian. Sangat banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini. Hal ini dibuktikan dengan berulangnya penyebutan kisah beliau, kisah Nabi Adam alaihissalam, di dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Saking pentingnya kisah Nabi Adam ini, Allah senantiasa mengulang kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran. Di antara ibrah atau pelajaran yang berharga tersebut adalah bahwasanya musuh sejati setiap kita yang merupakan manusia adalah iblis laknatullah alaih. Berbicara tentang Nabi Adam, erat kaitannya dengan iblis laknatullah alaih. Dan bagaimana kisahnya nanti kita akan ceritakan.
yang mana iblis ini senantiasa ya dari dahulu ya berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan dan kebinasaan yang hakiki, teman-teman sekalian. Bagaimana nanti kita dengarkan ya, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita ini dijerumuskan oleh iblis sehingga Allah menghukum Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Kemudian teman-teman sekalian, mempelajari kisah Nabi Adam ini juga ya, ini akan menumbuhkan ya, membuahkan keyakinan akan keindahan Islam ya. Dan kita akan menemukan juga, akan membuahkan hasil juga tentang kekeliruan seluruh agama ya. Agama-agama di luar Islam ya, ataupun ideologi-ideologi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini kita bisa dapatkan buahnya dari kita menggali dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah pertama yang akan kita ceritakan tentang Nabi Adam ini adalah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkannya di dalam suratnya, yang mana Allah kabarkan berita ini kepada malaikat Allah. Jadi sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah kabarkan dulu berita tentang penciptaan Nabi Adam ini kepada makhluk yang paling mulia ya, yaitu malaikat ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ini adalah percakapan Allah dengan para malaikatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman kepada para malaikat. Allah berbicara kepada para malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, Allah ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia ya. Maka malaikat pun berkata, mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah ya, sebagai khalifah ya? Kapan engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, dan ini engkau jadikan khalifah di muka bumi ini? Malaikat mengatakan, mengapa engkau akan jadikan nanti ya makhluk yang akan menumpahkan darah, makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi sebagai khalifah? Padahal kami ini para malaikat senantiasa bertasbih kepada engkau wahai Allah ya. Maka Allah pun berfirman ya, kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak ya kamu ketahui. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ya termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Di sana para ahli tafsir terdapat silang pendapat di antara mereka tentang landasan ya ucapan para malaikat bahwa khalifah yang akan Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan ini justru akan berbuat kerusakan. Nah, belum diciptakan tapi para malaikat sudah berstatement seperti itu ya. Maka tentang statement para malaikat ini ya, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ini maksudnya apa? Landasannya apa ini? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya bahwa para malaikat ya, mereka mengetahui hal tersebut karena Allah tabaraka wa ta'ala sendiri yang mengabarkan kepada mereka ya tentang tabiat Nabi Adam dan keturunannya, tentang tabiat manusia. Jadi para malaikat bisa berstatement seperti itu ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya memang Allah yang memberitahu kepada para malaikat bahwasanya tabiat manusia itu seperti itu ya. Yaitu apa? Yaitu mereka akan saling bermusuhan ya, dan mereka akan saling menumpahkan darah
Nah, namun pemberitahuan Allah Taala ini ya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Allah telah memberitahu kepada para malaikat tentang tabiat asli manusia ya, tapi nggak diceritakan dalam Al-Qur'an. Pendapat yang kedua ya mengatakan bahwasanya ucapan tersebut, yaitu ucapan statement yang disampaikan oleh para malaikat kepada Allah, ini hanya sekedar praduga saja ya, berdasarkan pengetahuan malaikat akan tabiat manusia ya, yang tidak maksum. Jadi ini dugaan para malaikat ya, kalau seandainya Allah menciptakan seorang makhluk ya yang dia tidak maksum, maka dugaan para malaikat ini nanti akan berbuat kerusakan dan saling membunuh ya. Nah, para malaikat menyimpulkan bahwa kalau seandainya makhluk tersebut tidak maksum seperti mereka ya, maka ini berpotensi untuk melakukan kerusakan dan pembangkangan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sana teman-teman sekalian ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya ucapan para malaikat ini berdasarkan pengetahuan para malaikat ya. Memang malaikat mengetahui akan tabiat dan kelakuan makhluk penghuni bumi ya sebelum terciptanya manusia. Jadi menurut pengalaman malaikat ya, pengetahuan malaikat, ilmu malaikat, mereka tuh sudah berpengalaman mengetahui bahwasanya di antara ciri ya tabiat makhluk penghuni bumi ini seperti itu ya. Nah, sebelum terciptanya manusia, ya ada makhluk yang menghuni bumi. Ya ini apa? Ya, ini bangsa jin. Ya, bangsa jin. Bangsa jin lebih dahulu diciptakan oleh Allah Taala sebelum manusia. Maka pendapat ini berdasarkan pengetahuan malaikat bahwasanya jin ini memang sudah tercipta sebelum manusia dan tabiatnya seperti itu, ya. Saling bermusuhan, kemudian menumpahkan darah, ya, berbuat kerusakan, ya, dan lain-lain. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia dan dia telah menghuni bumi terlebih dahulu dibandingkan manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kata beliau, khuliqatil malaikatu min nurin. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa khuliqal jannu min marijim min narin. Dan jin ya diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan penciptaan Adam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Ya, bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, tentang hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini mengandung urutan tentang zaman penciptaan ketiga jenis makhluk ini. Pertama, Rasulullah menyebutkan tentang penciptaan malaikat. Nah, ini urutan pertama, bahwasanya yang diciptakan pertama kali adalah para malaikat. Ya. Kemudian di sana wa khuliqa ada sambungan kata wa yang menunjukkan urutan, ya. Dan jin diciptakan dari apa? Dari api yang menyala. Kemudian setelah malaikat, jin. Nah, kemudian yang ketiga baru Adam. Berarti jin, malaikat, kemudian jin dan Adam, manusia diciptakan. Nah, ini kata para ulama, hadis ini menyebutkan tentang urutan zaman penciptaan ketiga makhluk ini. Nah, Allah juga berfirman di sana, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Hijr ayat 27, kata Allah, wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Kata Allah, dan kami telah menciptakan jin min qabl, ya, sebelum Adam. Ya, Allah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, ini mempertegas bahwasanya jin terlebih dahulu diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam.
Nah, kemudian pendapat ini juga teman-teman sekalian didukung dengan penggunaan kata khalifah. Dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan bahwasanya khalifah, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, ya. Nah, kata khalifah ini secara etimologi, secara definisi, ya, artinya adalah pengganti, ya. Pengganti atau pewaris kekuasaan. Berarti ini menyiratkan bahwasanya kekuasaan akan bumi sebelumnya, yang sebelumnya dikuasai oleh jin, ini akan Allah berikan kepada makhluk lain. Akan Allah berikan kepada makhluk lain yang nanti akan Allah ciptakan, yang Allah telah kabarkan kepada malaikatnya. Nah, maka ya, kekhalifahan bumi ini dilimpahkan kepada manusia. Wallahu alam bisawab. Taib. Nah, penciptaan manusia dan pemberian kekuasaan kepada manusia di bumi ini ternyata tidak berujung sebagaimana sangkaan oleh para malaikat. Allah sendiri katakan ya kepada malaikat apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku itu lebih mengetahui daripada kalian, ya, tentang maksud penciptaan khalifah di muka bumi ini, ya. Maka kalau kita perhatikan, memang sangkaan para malaikat tidak 100% benar, ya. Betapa banyak teman-teman kita perhatikan manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian mereka menjadi hamba Allah yang baik, ya. Menjadi pembela agama Allah, ya. Mengorbankan jiwanya, hartanya, raganya untuk membela agama Allah tabaraka wa taala. Mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah tabaraka wa taala, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini kita saksikan, ya, banyak orang-orang soleh, ya, yang ini tidak seperti apa yang disangkakan oleh para malaikat, senantiasa berbuat kerusakan, menumpahkan darah, tidak. Ya, Allah Maha mengetahui hal ini. Nah, memang, ya, kita dapati juga banyak dari kalangan manusia ini berbuat kerusakan, ya, berbuat kerusakan, saling membunuh dan sebagainya. Tapi banyak juga, ya, di antara mereka yang menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, mulai dari kalangan para nabi dan rasul, kemudian para sahabat nabi, kemudian para umat-umat nabi terdahulu yang menjadi pengikut nabi yang setia, kemudian para ulama, ya, dan orang-orang soleh berikutnya. Ini semuanya adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang tidak berbuat kerusakan, orang-orang yang menyelamatkan bumi, orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang membimbing manusia, ya, ke jalan Allah tabaraka wa taala. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang akan mencoba memulai mengisahkan tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam, beliau diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dari tanah dan air, dari campuran tanah dan air, teman-teman sekalian. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang tanah, ya, yaitu bahan asal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah tabaraka wa taala, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya, permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya, kun, jadilah seorang manusia, ya, jadilah seorang manusia. Fayakun, maka jadilah dia, ya. Ini dalam surah Al-Imran ayat 59. Nah, tentang model penciptaan manusia yang Allah ciptakan, teman-teman sekalian, ini kalau kita perhatikan, ya, ada 4 model penciptaan manusia. Yang pertama,
ada manusia yang diciptakan oleh Allah Taala itu tanpa ayah dan ibu, ya, tanpa ayah dan ibu, ya, langsung dengan tangan Allah Taala. Nah, dialah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, ya, karena tidak ada manusia sebelumnya, ya, beliau adalah manusia pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada manusia yang diciptakan oleh Allah Taala tanpa ayah, ya, tanpa ayah saja. Nah, dialah Nabi Isa alaihissalam. Allah ciptakan, ya, Allah hembuskan ruh ke dalam perut Maryam, ya, kemudian, ya, bertumbuhlah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa lahir tanpa ayah. Kemudian yang ketiga, model penciptaan manusia yang ketiga, teman-teman sekalian, ada manusia yang diciptakan tanpa ayah dan ibu juga, ya, tanpa ayah dan ibu. Namun, ya, dia diciptakan dari tulang rusuk manusia yang lain. Diciptakan dari tulang rusuk manusia yang lain. Nah, siapa dia? Dia adalah Hawa. Dia adalah Hawa, ya, yang nanti akan menjadi istri Nabi Adam alaihissalam. Jadi Hawa tidak diciptakan dari tanah, tapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, ada model penciptaan manusia itu dengan melalui proses ayah dan ibu, ya. Melalui proses ayah dan ibu, melalui proses perkawinan, ya, antara suami dan istri, ya. Maka ini adalah seluruh manusia selain tiga manusia yang tadi, ya. Selain Nabi Adam, selain Nabi Isa, selain Hawa, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ayat ini yaitu Ali Imran ayat 59, kalau kita perhatikan, ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mana mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam dengan dalihnya apa? Dengan dalih bahwasanya Nabi Isa ini terlahir tanpa bapak, ya. Nabi Isa terlahir tanpa bapak, tanpa ayah. Nah, karena kalau seandainya memang sebabnya adalah itu, ya, pengkultusan mereka itu disebabkan karena itu, tentu, ya, yang lebih berhak, ya, diangkat menjadi Tuhan itu Nabi Adam. Adam lebih hebat lagi, ya, tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa hanya tanpa bapak, tapi kalau Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, maka, ya, inilah bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya di antara yang membuat Nabi Isa itu istimewa, dia dilahirkan tanpa bapak. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi dalam surat Ali Imran ayat 59 dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Nah, tanah yang mana yang Allah ambil untuk menjadi bahan menciptakan Nabi Adam? Maka tanah penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini adalah tanah bumi, teman-teman sekalian. Tanah bumi. Ya. Ini sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis. Kata beliau, Inna Adama khuliqa min thalathi turabat. Ya, sesungguhnya Adam ini diciptakan dengan 3 jenis tanah, ya. Dengan 3 jenis tanah. Sauda'a, yaitu tanah hitam, kemudian wabaydoa, tanah putih, wa khadroa, dan tanah hijau. Jadi penciptaan Nabi Adam ini adalah gabungan dari 3 model tanah. Ada tanah hitam, tanah putih, dan tanah hijau. Asalnya dari mana? Asalnya dari bumi, teman-teman sekalian. Nah, mengomentari hadis ini, Ibnu Abbas berkata, khalaqallahu ta'ala azza wa jalla Adama alaihi salam min adimil ardi jami'iha min aswadiha wa ahmariha wa abiyadiha wa tayyibiha wa layyiniha wa ghalidhiha wa sibakhiha fa kullu dhalik antara'in fi waladihi. Nah, ini alasannya, teman-teman sekalian, mengapa manusia ini bermacam-macam di muka bumi ini. Kata Ibnu Abbas, ya, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, Allah menciptakan Adam alaihi salam
min adimil ardi, dari seluruh jenis tanah yang ada di permukaan bumi, ya jami'iha, ya dari seluruh jenis tanah yang ada di permukaan bumi. Ya, tanah yang mana aja? Min aswadiha, ya baik dari tanah yang berwarna hitam, ya, wa ahmariha, ya dari tanah merah, ya, wa abyadiha, dari tanah putih, ya, wa thayyibiha, dari tanah yang baik, ya bentuknya baik, ya, wa layyiniha, dari tanah yang teksturnya lembut, ya, wa ghalidhiha, yang teksturnya keras, ya, bermacam-macam teman-teman, wa sibakhiha, dan juga yang bergaram, ya, ada tanah yang bergaram, ya. Maka fakulu dzalika, maka semua warna-warna itu teman-teman sekalian, ya, antaroin, engkau bisa lihat, ya, engkau bisa lihat fi waladihi, pada keturunan-keturunannya. Nah, karena Adam ini diciptakan dari kumpulan-kumpulan tanah-tanah yang ada di muka bumi ini, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang hijau, ya, ada yang kerasnya, ada yang lembutnya, maka dicampur, ya. Nah, maka hal itu bisa kita lihat dari keturunan Nabi Adam. Bermacam-macam, ada orang yang kulitnya putih, ada orang kulitnya hitam, ada sawo matang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini sebabnya, teman-teman sekalian, kenapa manusia pertama kali dinamakan dengan Adam, ya. Ini asal penamaan Nabi Adam dari sini. Ini diambil dari kata adimil ardi, ya, dataran atau wajah bumi. Nah, ini asal dari bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas juga berkata, kata beliau, Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam yaumal jum'ati ba'dal asri min adimil ardi fasummiya Adam. Maka kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah tabaraka taala menciptakan Adam pada hari Jumat. Ya, Adam diciptakan pada hari Jumat. Waktunya setelah asar. Ya, dari mana? Dari adimil ardi, yaitu tanah permukaan bumi. Ya. Maka oleh karena itulah, ya, fasummiya Adam, dinamakan Adam. Nah, fakta penciptaan ini, teman-teman sekalian, ini menjelaskan tentang keberagaman manusia, keberagaman jenis-jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Baik keberagaman dari segi warna kulitnya, dari segi rambutnya, bermacam-macam manusia ini, tabiat-tabiatnya, ya, bermacam-macam. Ada orang itu yang tabiatnya lembut, ada orang yang tabiatnya keras, ya. Ini memang sesuai dengan apa? Bahan penciptaannya, ya. Dan dari aspek-aspek lain, memang manusia ini berbagai macam, teman-teman sekalian. Baik. Kemudian tadi unsur pertama, unsur penciptaan Nabi Adam yang pertama adalah tanah, ya. Jadi Adam diciptakan dari tanah yang bermacam-macam yang ada di permukaan bumi. Kemudian unsur yang kedua yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam adalah, ya, Nabi Adam juga diciptakan dari unsur air, ya. Dalilnya mana yang menunjukkan bahwasanya ada campuran air dalam penciptaan Nabi Adam? Maka Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 54, kata Allah tabaraka ta'ala, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran fakana rabbuka qadira. Kata Allah tabaraka ta'ala, dan dia, ya, yang menciptakan manusia dari air, ya, dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan saling menikah, ya. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanah yang tadi Allah tabaraka wa ta'ala gunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ini tanah dengan dicampur air, ya. Jadi dicampur dengan air. Ya, jadi tanah tadi yang berbagai macam dicampur, kemudian dicampur lagi dengan air. Nah, campuran tersebutlah yang disebut dengan tin. Ya, disebut dengan tin.
Ya, sebagaimana yang kata tin ini diucapkan oleh iblis laknatullah alaih. Ya, ketika Allah mengisahkan tentang ucapan iblis, ya, apa kata iblis? Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, ya dia kan menolak itu. Ya, maka iblis berkata apa? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya, ya dari Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia itu Nabi Adam dari apa? Dari tin. Nah, dari tin kata iblis, ya. Nah, tin di sini ini merupakan campuran antara air dan tanah, teman-teman sekalian. Nah, tin ini merupakan campuran antara tanah dan air. Sedangkan kalau seandainya tanah murni, ya, tanah murni tanah aja, nggak ada campuran airnya, maka itu namanya turab, ya, namanya turab. Nah, tekstur tin ini seperti apa sih, teman-teman? Tin, ya, tin ini teksturnya lengket, teman-teman sekalian, tekstur lengket. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Saffat ayat 11, kata Allah, inna khalaqnahum min tinin lazibin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Ya, kita perhatikan tanah liat, ya, teksturnya kan lembek, itu namanya lembek, licin, ya. Nah, inilah tin. Nah, di dalam ayat ini, teman-teman sekalian, menyebutkan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Nah, tanah liat ini bersifat lengket. Iya. Di sana, ya, Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah ini, tinin lazibin, itu maksudnya multasik, yaitu apa? Lengket. Ya, tanah yang lengket, ya. Nah, tanah-tanah tersebut lalu dikumpulkan hingga dia saling melengket satu sama lain. Tadi berbagai macam itu. Nah, dikumpulkan sehingga dia saling melengket satu sama lain. Lalu tanah tersebut dibiarkan, ya, hingga berubah warnanya. Berubah warna, kemudian mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, ya. Nah, ini asal penciptaan Nabi Adam nih. Nah, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 28, bisa teman-teman lihat, ya. Kata Allah, qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min salsalin min hamaim masnun. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, ya, tanah liat yang kering, ya. Tanah liat kering. Artinya yang asalnya lengket tadi itu dibiarkan, ya, hingga menjadi berubah warna dan menimbulkan bau yang gak enak. Yang mana tanah liat ini berasal dari lumpur hitam yang bau, ya, lumpur hitam yang bau. Nah, lagi-lagi Ibnu Abbas di sini menerangkan bahwasanya hama di sini adalah lumpur. Nah, min hama, ya, min hamaim masnun. Hama artinya adalah lumpur, ya. Dan masnun adalah muntin, yaitu berbau, ya. Tidak sedap, ya. Ya, bahasa kita busuk lah. Nah, seperti itu. Jadi lumpur yang busuk. Lumpur coba kita ambil, teman-teman, kita cium, itu baunya nggak enak, ya, ke lumpur itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah proses seperti itu, ya, maka setelah itu Allah membentuk Nabi Adam. Allah bentuk Nabi Adam. Nah, kemudian setelah dibentuk Nabi Adam, nah, proses nggak perlu kita bayangkan seperti apa, ya, karena ini adalah perbuatan Allah Taala. Ya, kemudian setelah dibentuk Nabi Adam, dibiarkan lagi, ya, tanahnya dibiarkan hingga kering, ya, hingga kering seperti tembikar, ya. Setelah dibentuk kemudian dikeringkan lagi. Nah, Allah Taala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 14, kata Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan Allah Taala menciptakan al-insan, manusia,
dari tanah kering seperti tembikar. Ya. Nah, ini proses berikutnya. Setelah berbentuk manusia, kemudian dikeringkan. Setelah itu Allah pun meniupkan ruh teman-teman kepada Adam alaihissalam ini. Nah, Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, fa idza sawaituhu wa nafakh fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ya. Maka apabila aku menyempurnakan kejadiannya, artinya Allah telah menyempurnakan bentukannya, kemudian Allah meniupkan ke dalamnya ruh, ya, ruh. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini obrolan Allah kepada para malaikat. Nah, ini Quran surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Nah, ayat ini teman-teman sekalian menggambarkan tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dari pengumpulan berbagai macam tanah-tanah yang ada di muka bumi ini, kemudian campur dengan air, dibiarkan sampai berubah warna, ya, menjadi lumpur, baunya busuk, ya, kemudian dikeringkan lagi. Nah, setelah itu apa? Dibentuklah Nabi Adam. Setelah dibentuk, ya, kemudian dikeringkan lagi, ya, habis dikeringkan barulah ditiupkan ruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, ini menjadi gambaran tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala membentuk Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ya, dari tanah, tanpa daging, tanpa tulang, teman-teman sekalian. Nah, kemudian Allah tiupkan ruh, maka jadilah bentukan Adam tadi menjadi manusia. Nah, di sana teman-teman sekalian disebutkan dalam sebuah riwayat yang hasan bahwa tanda kehidupan pertama yang tampak dari Nabi Adam ini, ya, setelah ditiupkannya ruh kepadanya adalah dia bersin. Nah, jadi setelah Allah tiupkan ruh ke dalam bentukan yang tadi Allah ciptakan Nabi Adam, ya, nah, tanda kehidupan Nabi Adam pertama kali adalah, ya, beliau bersin, ya, Nabi Adam bersin. Nah, Nabi Adam bersin teman-teman sekalian. Nah, inilah awal pertama kali Adam hidup ya, hidup setelah Allah ciptakan. Nah, kemudian Adam telah tercipta teman-teman sekalian, dan sampai situ Allah tidak membiarkan Adam sendirian. Kemudian Allah menciptakan pendampingnya yang akan menjadi istrinya, yaitu Hawa, teman-teman sekalian. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pun menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Hawa, ya, telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, teman-teman sekalian, sebelum Nabi Adam ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, Allah ciptakan terlebih dahulu Hawa. Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah dalam surah Baqarah ayat 35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Maka mereka bersama-sama, ia masuk dalam surga. Wa kulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, ya, di mana saja yang kamu sukai. Maka tidak benar teman-teman sekalian, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu masuk ke surga sendirian, ya, tanpa pendamping. Enggak. Yang benar adalah mereka dimasukkan, ya, berbarengan bersama di surga. Ya. Pendapat demikian mengatakan bahwasanya Nabi Adam dimasukkan sendiri ke surga sehingga Allah merasa kasihan melihat Nabi Adam, lalu Allah pun menciptakan Hawa. Enggak seperti itu, ya.
Nggak seperti itu. Maka yang benar adalah Hawa telah diciptakan sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, teman-teman sekalian. Nah, hal ini menyeratkan tentang pembenaran akan pepatah Arab, ya. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya ar-rafiqu qabla at-tariq. Ya, ar-rafiqu qabla at-tariq. Ya, haruslah ada pendamping sebelum menempuh perjalanan. Nah, Adam ini kan akan menjalani kehidupannya, melakukan perjalanan kehidupan, maka haruslah ada pendampingnya. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping. Nah, Hawa, teman-teman sekalian, ini adalah rumah bagi hati Adam, ya, manusia. Manusia sejak awal sudah hatinya diberi kecondongan untuk apa? Memiliki pendamping, ya. Rumah bagi hati Adam itu adalah Hawa. Sementara surga adalah rumah bagi jasadnya Adam. Jadi jasadnya Adam itu ya butuh pada surga, sedangkan hatinya itu butuh kepada Hawa yang menemaninya. Maka rumah bagi hati ya lebih utama ya untuk didahulukan wujudnya sebelum rumah bagi jasad. Nah, makanya Allah menciptakan Hawa dulu ya sebelum memasukkan Adam ke surga. Nah, maka teman-teman sekalian ini sekaligus menciptakan tentang penciptaan Hawa ya alaihi salam. Nah, Adam dan Hawa ini adalah nenek moyang kita, teman-teman sekalian. Nenek moyang seluruh manusia. Seluruh manusia ya ini asalnya dari Adam dan Hawa. Walaupun nanti kita akan sampaikan bahwasanya manusia sekarang ini semuanya adalah keturunan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, kata Allah taala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah ya yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, yaitu Adam ya, asalnya dari Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa ya. Dari Adam Allah ambil tulang rusuknya ya, Allah ciptakan Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Nah, dari Adam dan Hawa maka tumbuhlah manusia-manusia yang lain ya, berkembang biak ya, terciptalah manusia-manusia lain. Maka kata Allah, atas nikmat yang besar ini Allah ingatkan kepada kita semua dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain ya. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian, Allah tabaraka wa taala hanya menyebutkan secara umum bahwa penciptaan Hawa ini berasal dari Adam ya. Adapun detail bagaimana proses penciptaan Hawa ya, yaitu dari tulang rusuk Adam, maka hanya dijelaskan seperti itu saja, bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Ini juga dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam, kata beliau dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Ini asalnya. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok ya dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Jadi asal dari penciptaan wanita ini adalah dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Adam alaihissalam, dan tulang rusuknya pun atau tulang rusuk yang paling atas ya, yaitu yang paling bengkok, Nah, beberapa ulama menyebutkan bahwasanya dimaksud di sini adalah bagian tubuh yang paling rentan untuk melakukan kesalahan ya. Pada seorang wanita adalah lisannya ya. Seperti dengan banyak mengeluh ya, tidak berterima kasih dan kebaikan suaminya ya, ini apa disebabkan dari asal penciptaan wanita tadi ya, seperti itu. Nah, demikian teman-teman sekalian sedikit kita kisahkan tentang penciptaan ya, proses penciptaan Nabi Adam dan Hawa
Dan kita akan lanjutkan insya Allah di video berikutnya tentang hikmah apa yang terkandung dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kita cukup sampai sini. Semoga ini memberikan pencerahan, memberikan ilmu baru bagi kita semua dan dapat kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.